Ini dengan Pak Anto, Pak gitu ya, sama Pak Ahmad ya. Tapi ada yang izin di ibu-ibunya. Di ibu-ibunya ada yang izin. Wajah sih. Mm-mm. 8 orang. Terus yang siapa aja itu? Yang lain kemarin? Terus yang itu kemarin ada Bu siapa ya namanya? Nah, Laudia kemarin hadir. Oh gitu. Ini aja Pak, kalau gitu memang harus sana kan belum hafal orangnya kan? Nama-namanya juga lupa. Karena namanya yang kadang lupa. Soalnya yang kenal yang biasa ketemu ini setiap hari. Ahmad itu. Jadi tujuan dari absensi itu satu, kita memang mengetahui kehadiran. Yang kedua, tujuannya ketika anak nanya, jadi nggak hanya yang anak kenal toh, yang anak tanya kan mau manggil nama siapa ya, namanya masih mikirin namanya siapa ya, mikirin. Nggak usah lah, udah ada sama anak. Cuma istilahnya kan kalau ada kan kelihatan oh ini hadir jadi bisa ditanya. Waalaikumsalam. Oh masih hangat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali melanjutkan pelajaran kita dari pelajaran tentang ilmu nahwu. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk dalam satu pembahasan, yaitu pembahasan tentang huruf di dalam bahasa Arab. Ya, jadi huruf di dalam bahasa Arab itu juga ada. Sebagaimana di dalam bahasa Indonesia ada huruf, di dalam bahasa Arab juga ada huruf. Yang mana beliau katakan kemarin huruf itu adalah sesuatu yang digunakan untuk membuat kata, kan gitu ya. Huruf itu adalah sesuatu yang digunakan untuk membuat suatu kata. Itu adalah huruf. Atau gampangannya, huruf itu
adalah, atau kata itu adalah sesuatu yang terbentuk dari beberapa huruf. Tapi pertanyaan, Pak Ahmad, kan sampai masih panas Pak ya, jadi pas ditanya. Tapi huruf dalam bahasa Arab ada berapa Pak Ahmad? Itu huruf di dalam bahasa Arab, jumlah huruf hijaiyah ada 28. Kalau pembagiannya sendiri ada 2. Pak Prambudi, yang satu namanya apa Pak? Huruf mabani. Ya, huruf mabani. Bu Ajeng, huruf mabani itu apa Bu? Taib, huruf yang bisa dibentuk untuk menjadi suatu kata. Nama lainnya apa Bu Lutfi? Huruf hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah. Yang kedua Bu Sri, huruf apa namanya? Huruf ma'ani. Apa itu huruf ma'ani Pak Tio? Huruf yang sudah mempunyai makna. Jadi di dalam bahasa Arab dia dianggap huruf dan sudah punya makna, walaupun tersusun dari dua huruf hijaiyah misalkan ya, tapi dia masuk dalam kategori huruf. Oke. Baik. Sekarang kita jadi masuk pada pembahasan yang setelahnya. Kalau sorof nanti kita belakangkan ya pertanyaannya, karena banyak pertanyaan sorof soalnya. Berjejer dia. Nah, dibuka bukunya, kita sekarang masuk kepada pembahasan tentang al-kalimatu. Ini sudah Pak Tio ya? Baik, pembahasan tentang al-kalimatu. Al-kalimatu itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa di Indonesia kan jadinya kalimat. Ya. Ini kalau bahasa Indonesianya ngomongnya kalimat. Tapi kalau artinya kalimat dalam bahasa Arab artinya adalah kata. Karena kalau kita artikan dengan kalimat, kita orang Indonesia kesannya berbeda. Karena kalau kita bahas kalimat dalam bahasa Indonesia, kalimat itu susunan beberapa kata. Maka terjemahan al-kalimah dengan kalimat ini terjemahan untuk membacanya. Jadi kata di atas itu bacanya kalimat begitu. Cuman kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, kalimat atau al-kalimah artinya adalah kata. Jadi pembahasan beliau ini berurutan. Setelah kita dikenalkan dengan huruf, yang mana huruf itu adalah sesuatu yang digunakan untuk membuat kata, maka pembahasan selanjutnya yang akan beliau bahas adalah kata di dalam bahasa Arab. Ya, kata di dalam bahasa Arab, gitu ya. Baik. Pak Tio, monggo dibaca. Definisi kalimat. Pertama beliau akan membahas tentang definisi kalimat. Apa sih kalimat di dalam bahasa Arab itu apa? Ketentuan kalimat atau ketentuan kata di dalam bahasa Arab itu harus bagaimana baru bisa dikatakan kata atau kalimah, begitu ya? Monggo Pak. Kalimat adalah lafaz yang mempunyai arti baik satu huruf, dua huruf atau lebih. Baik, perhatikan. Kita sedikit-sedikit ya. Kata beliau kalimat, ingat ya, kalimat yang dimaukan di sini bukan kalimat Indonesia ya. Kata. Ya. Kata atau kalimat di dalam bahasa Arabnya adalah lafaz yang mempunyai arti. Lafaz yang mempunyai arti. Baik satu huruf, dua huruf atau lebih. Maksudnya baik satu huruf, dua huruf atau lebih adalah ya bentuk katanya. Karena terkadang di dalam bahasa Arab itu ada kata yang dia itu tersusun hanya dari satu huruf. Seperti wa. Apa artinya wa? Dan. Ada artinya. Dan terkadang ada dua huruf. Fi.
Apa artinya? Di, min, dari, atau lebih. Kalau lebih banyak. Contohnya seperti kitabun. Berapa itu? 3/4. 3/4. Harus sepakat kita ini. 3/4. 4 atau 5? 4. Ya, jadi 3 atau lebih. Gitu ya. Itu adalah kata atau kalimat di dalam bahasa Arab. Sebelum kita lanjut, kembali perhatikan kata yang beliau katakan di sini. Kalimat atau kata adalah lafaz yang mempunyai arti. Dari definisi yang beliau bawakan ini, suatu kata di dalam bahasa Arab itu bisa dikatakan kalimah, itu harus terpenuhi 2 syarat. Suatu kata di dalam bahasa Arab bisa dikatakan kalimah apabila terpenuhi 2 syarat. Yang pertama, lafaz, artinya terlafatkan, terucapkan. Yang pertama adalah lafaz. Ditulis, lafaz adalah yang pertama syaratnya haruslah lafaz. Lafaz adalah suara yang mengandung. Lafaz adalah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Sudah? Lafaz adalah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Jadi kalau gampangannya, syarat yang pertama harus terlafatkan, terucapkan. Ya, jadi kalau dalam hati itu bukankah kata. Isyarat juga bukan kata. Jadi harus terucapkan, terlafatkan. Maka tadi kita sebutkan definisi lafaz harus ada suaranya. Dan suaranya pun mengandung sebagian huruf hijaiyah. Kita ambil contoh. Qalamun. Lafaz bukan? Lafaz. Ada suaranya? Mengandung sebagian huruf hijaiyah. Apa aja huruf hijaiyahnya? Qaf, lam, dan mim. Jadi qalamun lafaz. Yang kedua, harus memiliki arti. Ini syarat yang kedua. Ya, mempunyai arti. Jadi lafaz tersebut ada artinya. Maksudnya ada artinya, Pak, di Arabnya sendiri memang sudah diletakkan dan ditetapkan untuk suatu makna tertentu. Sudah nih? Baik. Jadi kalau begitu, tatkala kita mengatakan kitabun, kitab, kita bisa katakan dia adalah al-kalimah. Kenapa dia dikatakan al-kalimah? Satu, karena terlafatkan. Yang kedua, memiliki arti. Apa artinya? Bu? Apa kolamun apa kitabun?
Kitabun buku, kalau kolamun pena. Jadi selama ini yang antum pelajari di dalam durusul lughah semuanya itu adalah kalimah atau kata di dalam bahasa Arab. Atau contoh lagi, jalasa. Jalasa. Selain Bu Sri, Bu Lutfi, Bu Ajeng, ada siapa di situ? Bu Lili. Jalasa. Kata atau bukan dalam bahasa Arab? Kata. Apakah terpenuhi dua syarat? Terpenuhi. Terlafatkan? Ada artinya? Apa artinya jalasa? Apa artinya, Bu? Wah, kalau nggak ada artinya nggak lafat dia ini. Bukan kata. Maka tadi anak katakan di awal, anak katakan apa? Di Arab memang sudah diletakkan ada artinya. Jadi maknanya kalau kita nggak tahu belum jadi syarat, ya, gitu ya. Bukan itu. Lah anak nggak tahu artinya saja, jadi bukan kata nggak bisa. Antum bukan orang Arab, gitu ya. Jalasa artinya apa? Duduk. Maka kalau gitu jalasa adalah kalimah di dalam bahasa Arab. Sedania al-kalimah. Pak Ahmad, bisa difahami? Bisa ya? Masih aman ya? Udah dihidupkan AC, harusnya dingin, nggak panas sudah ini. Yang panas ngomong ya. Baik, ulangi Pak Tio. Kalimat adalah lafaz yang mempunyai arti baik satu huruf, dua huruf, atau lebih. Dalam bahasa Indonesia kalimat disebut dengan kata. Nah, ini dia belum bertegas lagi. Di dalam bahasa Indonesia kalimat disebut dengan kata. Ana pertegas lagi, kalimat yang tertulis di atas itu hanya sekedar memudahkan untuk membaca bahasa Arabnya, bukan artinya. Bukan artinya. Artinya kalimat kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya kata. Tapi lebih bagus lagi boleh langsung secara terang-terangan kan gitu ya. Al-kalimah kata, lebih enak. Ya, jadi siannya apa? Kita tidak gagal paham. Karena kita kalau sudah dengar kalimah itu kesannya sudah berbeda. Jadi antum tambahi ketika definisi, ya, kalimat adalah kata gitu loh. Kalimat di dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata. Contoh, al-baitu artinya apa? Rumah. Al-madrasatu artinya sekolah. Yaktubu artinya menulis. Yakra'u membaca. Ilah ke min dari. Ya, min artinya dari. Orang belajar bahasa Arab tuh enak ngasih nama anak. Ya, nama anaknya jenengan siapa Pak? Oh, nama anak saya Mindari. Ya, oh enak toh? Mindari. Panggilannya siapa? Saya Masya Allah. Lah, ini contoh-contoh kata di dalam bahasa Arab. Semuanya terlafadzkan dan memiliki arti. Ada lafadznya, bisa diucapkan, dan demikian pula memiliki arti. Coba kalau Anda buat begini. Zaidun. Mas Ardito, Zaidun, apa artinya Mas? Zaidun. Hah? Zaidun itu nama orang. Zaidun si Zaid. Pertanyaannya, Pak Dafikin, Zaidun kata atau bukan dalam bahasa Arab? Kata. Jelas terlafadzkan ya. Pertanyaannya, ada artinya? Nama orang. Jadi nama orang itu juga arti. Yang mana di dalam bahasa Arab atau orang Arab itu sudah meletakkan kata Zaid untuk seseorang. Jadi Zaidun itu juga kata. Tapi kalau Anda balik seandainya, Zaidun Anda jadikan Daiz. Zaidun
Ana rubah jadi daizun. Daiz. Apakah masih kata atau sudah bukan, Pak Prambudi? Nah, daiz itu nggak ada memang. Daiz itu kebalikan dari zaid, maka dia bukan kata di dalam bahasa Arab, gitu ya. Jadi kalau gitu bisa kita tulis ya. Bisa kita tulis jadi al-kalimah ada berapa syarat tadi? Ada dua syarat. Al-kalimatu ya, itu dikatakan kalimat dengan dua syarat. Yang pertama harus lafdzun, lafat. Yang kedua apa? Lahu, dia memiliki makna, gitu ya. Dia memiliki makna, ada artinya. Kalau seandainya salah satu dari ini nggak ada, maka dia tidak bisa dikatakan kalimah. Ya, tidak bisa dikatakan kalimah. Ya, contoh misalkan Ana dari tadi ngomong, ya, jelaskan ke antum semua dari awal kita mulai taklim tadi sampai sekarang, itu kata bukan menurut orang Arab, menurut ilmu nahu. Kata enggak? Baik, biasanya Bu Lutfi punya pendapat sendiri ini. Monggo Bu Lutfi, kata bukan menurut ahli nahu. Untuk pelajaran nahunya kata bukan. Kenapa bukan? Ya, karena tidak terpenuhi syarat lafat. Kan lafat apa? Suara, dan suaranya mengandung apa? Sebagian huruf hijaiyah. Kalau tidak ada huruf hijaiyahnya, ya, maka belum masuk dalam kategori lafat. Ya, kalau gitu kita taklimnya selesai sampai sini ya. Dan tadi kan bukan kata. Itu kalau menurut ahli nahu, ilmu nahu nggak masuk. Tapi kalau menurut bahasa Indonesia sudah, gitu ya. Baik, soal lagi. Nah, Bu Sri, kursi, kata atau bukan? Yakin? Yakin. Bu Ajeng, kursi. Oh, begitu. Pak Tio? Nah, Pak Tio gimana Pak Tio? Kursi. Hah? Kalau kursiin baru huruf hijaiyah, gitu Pak ya. Kalau kursi bukan, gitu ya. Lah ini jawaban yang benar begini. Tapi Masya Allah. Lagi, contoh yang lain. Sapu tangan. Ya, sapu tangan. Coba sekarang Bu Ajeng, sapu tangan. Sudah? Kata bukan dalam bahasa Arab? Bukan. Kenapa? Taib, tidak memenuhi huruf hijaiyah. Taib, sekarang soal. Untuk Pak Eka. Oke, Pak. Kata atau bukan ini? Pak Eka? Kata. Taib. Bu Lili, kata bukan ini? Kata. Taib. Bu Sri, kata bukan ini? Kata. Pada Fikin? Kata. Semua sepakat ya? Anak ngomong? Ya, kalau secara kaidah nahunya nggak masuk dia. Karena harus terlafatkan. Anak kan tanya ini kata atau bukan. Ya, anak kan cuma nulis. Ya, tidak ada bah. Ya, terlafatkan. Ya, Masya Allah. Ya. Sudah nih. Tapi Masya Allah ya. Jadi harus lafat dan memiliki arti. Ini memang benar nih. Mudarrisun sekarang. Bu Lili, kata atau bukan?
Yakin ini? Udah ada suaranya. Oke. Baik ya. Masya Allah, mudarrisun. Baik, lanjut. Paham insyaallah ya. Jadi kita sudah ngerti apa namanya kategori suatu kata di dalam bahasa Arab. Harus terpenuhi dua kriteria. Yang pertama harus lafat, yaitu terlafatkan. Yang kedua memiliki arti. Makanya beliau di atas mengatakan kalimat adalah lafat yang mempunyai arti. Jadi dalam definisi itu sudah terkandung apa ketentuan dan kriteria. Baik. Lanjut Pak Ahmad baca. Sekarang kita masuk keterangan dari beliau. Ya, keterangan dan penjelasan dari beliau. Kalimat dalam bahasa Arab adalah kata dalam bahasa Indonesia. Baik, ini perhatikan dulu. Kalimat dalam bahasa Arab adalah kata dalam bahasa Indonesia. Ingat ya. Jadi kalau kita bilang bab pelajaran kita apa? Pembahasan tentang al-kalimah. Pembahasan tentang kalimat. Jadi maksudnya pembahasan yang kita bahas dalam bahasa Indonesia artinya pembahasan tentang kata. Lanjut. Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia berarti jumlah mufidah dalam bahasa Arab. Nah, beda lagi. Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia berarti jumlah mufidah. Jadi di dalam bahasa Indonesia ya dan di dalam bahasa Arab itu punya istilah sendiri-sendiri. Kalimat di dalam bahasa Arab artinya kata, sedangkan kalimat di dalam bahasa Indonesia artinya jumlah mufidah. Jumlah mufidah itu apa? Jumlah yang sudah tersusun SP. Ya, ada subjeknya dan ada predikatnya. Contoh, perhatikan papan tulis biar lebih paham. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke dalam penjelasan beliau. Ini beliau jelaskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman kita di dalam mempelajari bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab ada namanya apa? Nah, gini kita buat gini ya. Kita buat al-arabiyah sama apa di al-Indonesia kan gitu ya. Bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Jadi kalau kita bilang di dalam bahasa Arab kita katakan al-kalimah. Al-kalimah. Sudah? Al-kalimah. Ingat kalau dalam bahasa Arab al-kalimah, orang Indonesia nggak mau ngomongnya al-kalimah, tapi ngomongnya apa? Kalimat. Gitu ya. Kalau kita artikan ke Indonesia artinya apa? Ya, jadinya kata. Tapi kalau sebaliknya kita katakan di sini apa? Kita katakan dalam bahasa Indonesianya dibalik. Ya, kita buat kalimat misalkan. Ya, maka dalam bahasa Arabnya namanya al-jumlah al-mufidah. Jumlah mufidah apa? Jumlah yang sudah terbentuk dari S dan P. Contohnya seperti al-babu maftuhun. Apa arti al-babu maftuhun? Pintunya besar. Maftuhun apa artinya? Terbuka atau besar? Terbuka. Ya, ini namanya apa? Jumlah mufidah. Kalau bahasa Indonesianya namanya kalimat. Ya, namanya kalimat. Begitu ya. Tapi satuannya al-babu ini namanya apa? Kata. Maftuhun kata. Gitu ya. Jadi nanti ya, satu hurufnya namanya kata, satuannya namanya kata, tatkala digabung menjadi jumlah mufidah atau kalau kita bahasa Indonesia jadi kalimat. Jadi punya sendiri. Jadi jangan salah arah ya. Ya, kalau kalimat Arab itu artinya ini. Kalau kalimat Indonesia artinya ini. Jadi dua istilah yang berbeda.
Ya, dua istilah yang berbeda. Gitu ya. Sama misalkan ya, kata loro dengan loro. Ya, itu kalau secara apa namanya nih? Secara tulisan sama nggak, Pak? Sama kan? Ya, cuman dibedakan. Artinya berbeda. Kalau loro sakit, loro dua lah, sama kayak gini lah kurang lebih gitu loh. Kurang lebih sama kayak gini. Sama pengungkapannya, sama-sama kalimat. Kalimat. Kalau dalam bahasa Arab kita katakan kalimat, maka ini dimaukan kata. Tapi kalau kita ngomongnya kalimat dalam bahasa Indonesia, maka yang dimaukan adalah jumlah. Ya, jumlah mufidah. Masya Allah. Lanjut, Pak Ahmad. Lafaz ba disebut satu kalimat karena sudah mempunyai arti. Baik, lafaz fa gitu aja, fa sudah disebut dengan apa? Satu kalimat. Ingat ya, kalimat karena kita belajar nahu, jadi istilah yang dimaukan bahasa Arab. Lafaz fa disebut satu kalimat. Kenapa? Karena sudah mempunyai arti. Apa artinya fa? Maka. Fa kan maka. Maka sudah apa? Sudah dikatakan kalimat atau sudah dikatakan kata. Kenapa? Karena terpenuhi syaratnya. Satu, terlafadzkan. Yang kedua apa? Punya arti. Ada yang berbeda? Di situ apa tuh? Ba. Di situ ba. Oke, pakai ba kita sekarang. Karena cetakan semua pakai ba. Ulangi. Ulangi. Lafaz ba Lafat ba. Saya dengarnya fa. Lafat ba. Ya, beda cetakan yang lama ba. Kalau ba itu biasanya ba bi, begitu ya. Lafat ba itu kan ejaan huruf hijaiyahnya ba. Tapi kalau di dalam kalimat Arabnya itu bacanya bi. Bi itu cuman ejaan Arabnya ba, kan alif, ba kan begitu. Ta. Tapi kalau diaplikasikan ke dalam bahasa Arab jadinya bi. Artinya apa? Dengan. Bi artinya dengan. Cuman kalau wa mau diaplikasikan ke bahasa Arab ya tetap wa, nggak pernah jadi wi, itu nggak pernah. Dia jadi wa. Lanjut. Ya. lafaz disebut satu kalimat karena sudah mempunyai arti dengan. Demikian pula lafaz wa disebut satu kalimat karena sudah mempunyai arti dan. Ya, arti dan. Jadi wa sudah kalimat. Susunan kata kerja, kata benda, atau kata sambung dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat. Baik, perhatikan ini kesimpulan dari beliau. Susunan kata kerja. Kata kerja contohnya seperti apa, Pak Tio? Jalasa, ya, kata jalasa. Kata benda seperti apa, Bu Sri? Maktabun. Atau kata sambung, Bu Ajeng? Min. Apa? La. Wa. Oh, bahasa Indonesia wa masuk ya. Ya. Wa. Dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat. Jadi kalimat itu cakupannya banyak. Ya, cakupannya banyak. Bahkan di dalam bahasa Indonesia atau jumlah kalimat di dalam bahasa Arab itu ribuan. Ya. Ya, jumlah kata di dalam bahasa Arab itu apa? Amat sangat banyak sekali. Karena dia mencakup apa? Kata kerja, ya dikatakan kalimat. Kata benda juga dikatakan apa? Kalimat. Kata sambung juga dikatakan kalimat.
Dan masih banyak lagi yang lain. Tapi dari sekian banyaknya kata di dalam bahasa Arab, nanti beliau akan kerucutkan menjadi 3 nama saja. Ya, menjadi 3. Jadi sekian banyak kata di dalam bahasa Arab itu menjadi 3. Ya, kalau Indonesia banyak. Jadi ini kata banyak sekali. Baik, kita lihat. Lanjut. Macam-macam kalimat. Baik, macam-macam kalimat. Jadi apa yang dibahas di sini Bu Lili? Macam-macam kalimat yang dibahas. Jadi apa ini? Macam-macam kata. Ingat ya, karena kalimat yang dimaukan adalah kata. Macam-macam kalimat, macam-macam kata di dalam bahasa Arab. Tadi kan kita katakan jumlah kata di dalam bahasa Arab itu amat sangat banyak sekali. Kemarin aja di tasrifan itu, ya, itu dari dari fi'il madhi sampai akhir itu jumlahnya berapa dah tuh? Sudah 12. Itu belum lagi turun ke bawah. Tadi sudah dapat lembaran kan? Lah, itu dihitung coba itu. Ya, 12 ke bawah 14. Itu baru satu kata. Ya, baru satu dengan pecahannya itu jadi sekian banyak. Ya, jadi sekian banyak. Tapi nanti kalau dikelompokkan, dikerucutkan, maka macam-macam kalimat, macam-macam kata itu akan semakin sedikit. Kita lihat, monggo. Kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3 bagian. 3 toh. Ya, kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3 bagian. Ya, terbagi menjadi 3 bagian. Apa itu, Pak? 1. Isim. Tuh, yang pertama namanya isim. Apa isim itu? Kata benda. Isim itu kata benda. Gitu ya. Terus 2. Fi'il. yang kedua fi'il. Apa itu? Kata kerja. Kata kerja. Itu fi'il. Terus 3. Harf. yang ketiga adalah harf atau huruf. Dan ingat, huruf yang dimaukan di sini, huruf yang mana? Huruf ma'ani, bukan huruf mabani. Ingat ya, huruf yang dimaukan di sini huruf ma'ani. Kenapa? Karena syaratnya kalimat atau kata kan harus punya makna. Maka huruf yang masuk di sini adalah harfun ma'ani, huruf yang memiliki makna. Seperti apa itu huruf yang memiliki makna? Kata sambung. Kata sambung. Atau kata penghubung. Atau kata tugas. Kata tugas, macam-macam ini. Kalau Indonesia kan banyak kata sambung, kata ini. Itu kalau dikategorikan Arab, ini masuk sini, ini masuk kemari, ini masuk kemari. Cuman 3. Apa yang pertama tadi? Isim. Yang kedua, fi'il. Yang ketiga, huruf atau harfun. Sudah selesai bahasa Arabnya. Kan sudah hafal ini kalimat dalam bahasa Arab. Isim, fi'il. Nggak mungkin lepas dari 3 ini. Ya, jadi ketika kita melihat suatu kata di dalam bahasa Arab, dicek aja, nanti nggak lepas dari ini. Kalau nggak isim, ya fi'il. Kalau nggak fi'il, ya huruf. Kalau nggak 3-3-nya, nggak mungkin. Karena ini sudah diteliti, sudah dikaji oleh mereka, dan mereka mendapatkan bahwasannya kata di dalam bahasa Arab itu cuman 3. Isim, fi'il, dan huruf. Terus Ustaz, nanti kalau nama orang masuk mana? Kan di sini kata benda. Ya, orang kan bukan benda, begitu ya. Terus misalkan ganteng Ustaz. Ganteng bahasa Arabnya apa? Jamilun. Masuk mana ini? Ya, nanti. Ini kan baru secara global. Ya, baru secara global. Nanti setelahnya kita akan tahu ya dengan ciri-ciri yang akan beliau sebutkan, apa saja yang masuk dalam kategori isim, dan apa saja yang masuk dalam kategori fi'il, dan apa saja yang masuk dalam kategori huruf. Ya, besok lagi. Udah segini aja cukup. Ya, biar nggak pusing. Sudah ya.
Kesimpulan yang kita dapatkan hari ini dua. Anda simpulkan dua aja. Ya. Pertama, yang kita pelajari adalah tentang kata di dalam bahasa Arab. Sudah nih. Yang kedua, macam-macam kata. Itu dua pembahasan kita dari panjang lebar dari awal kita ngomong sampai sekarang. Pembahasan yang dikaji cuma dua pembahasan. Kata dan macam-macam kata. Gitu ya. Jadi termasuk salah satu cara agar mudah menghafal atau mengingat adalah dengan cara apa? Membuat kesimpulan, gitu ya. Tapi kalau kesimpulannya diakhirkan, kayak kita dulu jilid 1, kesimpulan di akhir itu Masya Allah itu. Banyak ternyata kesimpulannya. Seperti belajar dari awal lagi. Gitu ya, Masya Allah. Tapi kalau satu selesai, oh ini kesimpulannya ini, kesimpulannya gampang. Karena terkadang orang yang belajar bahasa Arab itu merasa susah, kenapa? Karena dia nggak bisa menyimpulkan apa yang dikaji tadi. Apa yang dipelajari. Oh kayaknya panjang banget dia. Ya, ada ini, ada itu. Itu hanya sekedar apa? Ya, sekedar sambil lalu gitu aja. Tapi intinya itu. Kata dan apa? Macam-macam kata. Coba anak tanya ini. Taib, Bu Lutfi, apa tadi kata? Oh, kalau nggak lulus nggak pindah kitab nih. Kata itu mempunyai dua syarat. Definisinya aja, nggak usah pakai syarat. Lafaz yang mempunyai arti. Nah, gitu aja cukup. Segitu aja definisinya, nggak usah satu huruf, dua huruf, itu kan tambahan aja, penjelas. Ya, jadi kata adalah lafaz yang mempunyai arti. Nah, yang kedua pertanyaannya, ya, Pak Ardito, kata dalam bahasa Arab ada berapa? 3. Udah, selesai. Itu aja. Apa 3 itu Pak Anto? 1. Fi'il. Loh, 2. Isim. 3. Huruf. Ya Pak. Oke, sampai bisa naik kelas Pak. Sudah, itu aja. Sudah. Kesimpulannya di situ. Gitu ya, Masya Allah. Jadi dulu pernah itu, ketika di Yaman itu, Ana belajar kitab masalah hadis. Kitab hadis itu tebel, ya kurang lebih hampir sekitab sorof ini. Sekitab sorof ini. Tebel gitu. Kemudian kita dikasih waktu, ya waktu tenang, sekitar seminggu. Karena setelahnya akan ujian satu kitab. Ya. Itu kan Masya Allah itu kitab tuh banyak itu isinya. Apa yang harus diingat ini? Banyak sekali. Kalau Quran kan jelas. Ya, hafal lanjutkan. Dipotong ayat bisa lanjutkan. Karena memang hafal semuanya. Lah kitab mana yang butuh dihafal, mana? Karena terkadang kita itu Masya Allah ketika suruh meringkas ya. Ketika suruh meringkas, kita anggap kayaknya semua penting ini. Kayaknya semua penting. Sehingga akhirnya apa? Ringkasannya sama seperti membuat kitab baru. Ya. Buat kitab baru itu Masya Allah. Anda lihat apa namanya rangkuman antum itu, kitab baru ini. Ya semua isinya penuh gitu ya. Lah mau nggak mau solusi yang bisa kita pakai adalah apa? Meringkas. Cara yang meringkas gimana? Ya seperti tadi, sekian banyak set, kemudian dibayangkan kira-kira intinya apa sih? Ya oh intinya ini sudah. Kemudian nanti ringkasan-ringkasan yang ada dibawa, itulah yang dipegang untuk merojaah. Dibawa ke sana kemari, diingat sana kemari, mudah. Karena kalau kita lihat kitab misalkan ya nggak usah jauh-jauh, baru kita lihat kitab Muyasar Niklandel gini aja sudah apa? Aduh, mengerikan ini, horor begitu ya, horor. Tapi kalau seandainya kita punya buku sendiri catatan ringkasan, pertemuan pertama bahas ini, pertemuan kedua bahas ini, itu aja kita ingat sambil mau tidur begitu kan, oh tadi bahas kata-kata ini ya. Kemudian bangun dibaca lagi, insya Allah masih ingat. Ya, jadi triknya supaya ingat selalu, sebelum tidur dibaca dulu bukunya. Ya, dibaca dulu. Nanti baru tidur. Nanti kalau dibaca dulu sebelum tidur, dalam mimpi itu merojaah lagi nanti. Dalam mimpi merojaah lagi, Masya Allah. Ya, merojaah melanjutkan tadi yang belum selesai. Karena biasanya kita itu kalau mau tidur merojaah dulu, itu cepat. Cepat apa Pak Tio? Cepat hilang.
cepet tidur, masya Allah. Bahkan ada sebagian ulama yang membuat guyonan. Kalau antum lupa sesuatu, sholat aja. Sholat aja. Kenapa? Nanti pas sholat, ingat semua itu. Iya, belum matikan kompor. Itu ingat pas sholat. Oh iya, tadi ini fa'il ini. Oh ini tadi itu kata di dalam bahasa Arab ini. Keluar semua pas sholat itu. Karena memang situlah setan pinternya itu. Yang godanya pas waktu orang harusnya khusyuk. Gitu ya, Masya Allah. Taib. Sudah? Ada yang ditanyakan nggak nih? Kata kerja, kata sambung. Kenapa, Pak? Taib. Jadi pertanyaan Pak Anto ini kan tadi ada namanya jumlah mufidah. Lah, terus ketika jumlah mufidah itu kan subjek dan predikat. Pertanyaannya Pak Anto, pada contoh ini misalkan al-babu maftuhun. Kok nggak ada kata sambungnya? Sedangkan jumlah mufidah tadi kan apa? Jumlah mufidah apa namanya? Kata itu apa? Ada kata sambung. Maka jawabannya Pak Anto di halaman 11 nanti, Pak. Ya, di jawabannya di halaman 11. Pengen Anda jawab sekarang apa nunggu nanti? Nunggu nanti. Tapi ya, nanti. Kalau Anda jawab sekarang, cepat hatam ini kitabnya nanti. Ya, rencananya kita target 40 tahun kok. Masya Allah. Nanti Pak Anta ya, jawabannya nanti. Intinya sekarang kita tahu dulu, ini kata itu isim fi'il huruf, gitu ya. Loh, kok bisa jumlah mufidah subjek dan predikat? Nanti ada penjelasan sendiri. Masih di masa mendatang, Pak. Ya, belum terjawab untuk saat ini. Ya, dan Anda katakan alafu minkum, jadi nggak bisa Anda sebutkan sekarang. Kalau Anda sebutkan sekarang, yang ada, bukannya antum paham, tambah apa? Ngelieng. Pulang-pulang mampir apotik, beli apa? Paramek. Kemudian belilah segar karena panas dingin. Nah, Masya Allah, panas dingin, luar panas, dalam juga panas, gitu ya. Masya Allah. Baik, untuk jawaban Pak Anto, kita tunda sampai pada waktu yang Allah kehendaki. Nanti masih panjang, Pak, itu. Belum bahas apa itu isim, belum bahas apa itu fi'il, belum bahas apa itu huruf. Nah, masih panjang, Pak Anto, ya. Perjalanannya masih panjang, gitu ya. Jadi dalam belajar bahasa Arab itu yang paling terpenting adalah istimror. Terus lanjut, dan terus di murojaah. Jadi lanjut di dalam bahasa Arab itu nggak mesti maknanya harus ikut terus hadir, nggak bisa gaib. Nggak. Maksudnya harus lanjut adalah apa? Selalu continue membaca lagi, murojaah lagi, mendengarkan rekaman, meskipun terlambat, ataupun nggak bisa hadir karena mungkin ada urusan, rekaman jangan pernah ditinggalkan. Kenapa? Karena kalau sudah kita buat celah, setan masuk di celah itu. Setannya masuk celah pertama masuk dia, satu celah ini. Kemudian nggak dengarkan lagi, gaib lagi, masuk celah kedua. Semakin banyak celahnya, maka pintunya setan juga semakin besar. Akhirnya setan mengatakan, sampean pancen nggak bisa bahasa Arab. Ada lagi yang mengatakan, ngapain belajar bahasa Arab? Sampean hidup di Indonesia nggak butuh bahasa Arab. Ada itu setannya itu, Dan setannya juga nanti munculnya ada dua. Ada setan dari kalangan jin, dan ada setan dari kalangan manusia. Itu kalau sampean buat celah itu. Tapi kalau sampean tutupi celahnya tersebut, jin tersebut bingung mau masuk dari mana. Jadi akhirnya tidak bisa memberikan gangguan kepada antum. Antum nggak bakal bisa belajar bahasa Arab. Coba apa itu isim, bla 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 bla. Kata itu berapa? Sebutkan semua. Oh gitu ya. Nggak berani ngomong lagi. Gitu ya. Bingung dia mau nyelah dari mana. Tapi ketika antum buat celah, gitu ya. Maka kalau kita paham maksud ini, jadi sebenarnya membuat kita berhenti di tengah jalan bukan orang lain, tapi apa? Kita sendiri yang membuat celah tersebut, gitu ya. Karena setiap orang itu memiliki potensi untuk berhasil. Tinggal kita sendiri, berapa semangat kita
dan antusias kita untuk menggapai keberhasilan tersebut. Baik, kita ganti kitab sorof. Monggo dibuka kitab sorofnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pelajaran sorof. Kemarin kita membahas bahwasannya sorof itu atau tasrif, ya, di dalam bahasa Arab atau dalam ilmu tasrif itu ada dua istilah. Ada yang namanya tasrif istilahi dan ada yang namanya tasrif lughawi. Masih ingat ya? Ada tasrif istilahi dan ada tasrif lughawi. Kemudian tasrif istilahi kemarin apa di situ? Bu Sri, monggo dibacakan tasrif istilahi kemarin apa? Baik, jadi anak kasih kesimpulan untuk tasrif istilahi, ya, untuk tasrif istilahi, perubahan katanya didasarkan pada perbedaan bentuk katanya. Saya ulangi, jadi untuk tasrif istilahi, perubahan satu kata dari kata ke kata yang lain itu berdasarkan perbedaan bentuk katanya. Berdasarkan apa tadi? Perbedaan bentuk katanya. Perbedaan bentuk katanya gimana maksudnya? Sudah ada kertas tadi yang dibagikan. Perbedaan bentuknya itu, ya, yaitu perbedaan bentuk dari fiil madhi berubah kepada fiil mudhari. Dari fiil mudhari berubah menjadi masdar. Masdar berubah jadi isim fa'il. Ya. Ini kan cuma tulisannya ismul fa'il, tapi ngomongnya isim fa'il gitu aja yang gampang. Isim fa'il. Dari isim fa'il berubah lagi namanya jadi isim maf'ul. Kemudian berubah lagi menjadi fi'il amr. Berubah lagi menjadi fi'il nahi. Berubah lagi menjadi isim zaman. Kemudian isim makan. Isim alat. Fi'il madhi majhul. Fi'il mudhari majhul. Lihat perubahannya ini berdasarkan pada berdasarkan pada perbedaan bentuknya. Perbedaan bentuknya. Kita lihat tasrifannya di bawah. Itu yang ditulis sama Pak Hardi, ya, dan Pak Tio di situ yang ditulis itu hanya sekedar contoh ya, bukan baku. Itu hanya sekedar contoh saja. Bukan ya tasrifan baku yang namanya istilahi pasti kalimatnya seperti itu, enggak. Itu sekedar contoh. Lihat di sini yang bagian paling atas itu fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Ayo sama-sama ya, ikuti ana. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Sekali lagi. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Maf'ilun maf'ilun mif'alun.
fu'ila yuf'alu. Sekali lagi. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Walaupun sama-sama nasribnya, ada yang berubah harokatnya di kuping itu kedengeran, tapi nggak tahu siapa, gitu aja. Ada yang salah baca ini, masih maf'alun. Ya, gitu. Ada itu mesti, gitu. Walaupun sama-sama anak, kalau anak pribadi, kalau pelajar ngajar tasrif ini, misalkan rame bacanya, yang anda lihat bibirnya. Kalau bibirnya beda sendiri dari yang lain, maksudnya secara pengucapannya beda, mesti salah itu. Ya, mesti salah. Gitu ya. Karena sekian banyak orang kan untuk mengetahui mana yang salah kan harus punya cara, trik, dan lihat bibirnya. Atau yang kedua adalah dengan mendengarkan tasrifannya secara seksama. Nanti kalau misalkan ada bacaan yang berbeda, misalkan rame-rame beda sendiri, itu kan ketara itu. Ya, itu ketara. Pasti salah, ada yang salah. Gitu ya. Cuman yang jadi masalah terkadang yang salah nggak sadar kalau salah gitu. Nah, itu yang masalah itu. Baik, lanjut. Kita ulangi lagi. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Fu'ila yuf'alu. Apa Pak Anto? Fu'ila? Mana ya Pak? Ya-nya di dhammah itu Pak. Fu'ila yuf ya. Fu'ila yuf'alu. Baik. Sekali lagi. Dan sabar, insya Allah nanti dengan berjalannya waktu tanpa antum melihat hafal antum. Ya, tapi memang butuh proses, gitu kan ya. Seperti bayangkan aja ini antum sedang pergi ke suatu tempat yang antah berantah, antum nggak tahu arahnya. Antum ikuti aja dulu arah anak-anak. Nanti setelah antum terbiasa lewat situ, anak tinggal antum sudah bisa jalan sendiri, kan gitu ya. Sudah tahu. Yang penting pertama-tama jangan suka jalan sendiri misah dari jamaah, sesat. Ya, malah kehilangan kehilangan teman-temannya, bingung mau kemana arahnya ini. Ingat, bacaan anak tasrifannya sudah anak penggal-penggal. Jadi nanti nasrifnya menghafalnya juga sesuai dengan penggalan-penggalan yang anak pakai, biar lebih gampang untuk mengingat. Kita pakai nada 3, 2, 2, 3, 2. Oh. 3, 2, 2, 3, 2. Maksudnya fa'ala yaf'ilu fa'lan kan 3. Fa'ilun maf'ulun 2. If'il la taf'il 2. Maf'ilun maf'ilun mif'alun 3. Fu'ila yuf'alu 2. Maksudnya 2 itu apa namanya 2 kali ucapan. Maksudnya satu nafas nyambung langsung 3, nyambung langsung 2. Ini bukan genre lagu ya. Bukan. Gitu ya. Jadi 3, 2, 2, 3, 2. Gitu ya. Isim makan, isim zaman sama. Isim makan, isim zaman sama. Cuman di dalam penasrifannya tetap kita sebutkan 2 kali. Baik, kita ulangi. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Fu'il
Apa Pak Anto? Alun, Pak. Maf'ilun mif alun. Fu'ila yuf'alu. Masya Allah Pak Anto. Sabar Pak Anto ya. Baik, karena kalau sampean salah baca, salah ngafal, semua akan salah nanti. Itu belum ke bawah kita ini, baru ke samping ini. Baik, ini masih tahap pemula ya, tahap pemula. Kalau antum sudah lancar satu nafas, semua pun nggak ada masalah. Cuman untuk memudahkan pakai tadi. Kalau antum sudah lancar, fa'ala yaf'ilu fa'alan fa'ilun maf'ulun if'ila taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fi'la yaf'alu, selesai nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang cepat-cepat takutnya nyungsep sampai. Jadi pakai 3 2 2 3 2 gitu ya. Baik, kembali ke permasalahan kita. Tadi kan kita katakan tasrif istilahi adalah tasrif yang berdasarkan perubahan apa tadi? Perubahan bentuk katanya. Lihat tadi tasrifan kita kan perubahannya perubahan bentuk. Dari fa'ala berubah jadi yaf'ilu. Yaf'ilu berubah lagi jadi fa'lan. Fa'lan berubah lagi jadi fa'ilun. Kemudian maf'ulun. If'il, la taf'il, maf'ilun sama kemudian mif'alun. Terakhir 2 fu'ila yuf'alu. Jadi istilahi itu atau usul, tasrif usul itu tasrif yang perubahannya berdasarkan perubahan bentuk katanya. Dan perubahan bentuk katanya ini adalah apa? Untuk menunjukkan perbedaan-perbedaan arti. Ya, perbedaan-perbedaan arti. Kemarin sudah kita sebutkan kalau fi'il madhi, fi'il artinya kata kerja. Al-madhi artinya waktu lampau. Jadi kalau digabungkan, fi'il madhi adalah kata kerja yang bermakna atau memiliki waktu apa? Lampau. Kata kerja pada waktu lampau. Sudah, kata kerja pada waktu lampau. Fi'il mudhari, fi'il kata kerja. Kalau mudhari itu sedang atau akan. Jadi kalau digabungkan fi'il mudhari kata kerja ya bermakna sedang atau akan. Maksudnya gimana? Kalau misalkan Anda mengatakan begini, doroba artinya telah memukul, kan sudah terjadi. Kalau Anda katakan yadribu sedang atau akan memukul. Jadi perbuatannya itu baru sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Maka belajar bahasa Arab tuh enak. Oh, dia pakai fi'il madhi. Jadi artinya sudah terjadi. Gitu ya. Sudah ini. Misalkan anak tanya, misalkan, antum sudah ngerjakan tugas belum? Antum jawabnya, na'am, katabtu, misalkan pakai kataba. Jadi kan fi'il madhi. Jadi maknanya antum sudah menyelesaikan tuh tugasnya, sudah nulis. Tapi kalau mengatakan aktubu, ya, jadi sedang atau akan. Kalau sedang jadi lagi nulis. Kalau akan masih tiduran. Jadi belum mengerjakan, baru masih apa? Baru mau, gitu loh. Lah, cuman OTW-nya orang Indonesia susah ya, Pak. Sudah kerjakan OTW. Oh ya, coba takon wae kata Pak. Kemudian yang ketiga masdar. Masdar adalah kata dasar. Kalau tadi artinya apa? Menulis, fiilnya artinya menulis, maka kata dasarnya tuh tulis. Biasa artinya tulis atau tulisan begitu. Tulis atau tulisan itu masdar. Kalau memukul jadi kata dasarnya apa? Pukul atau pukulan, kan begitu. Pukul atau pukulan. Gitu ya. Kemudian kalau isim fa'il artinya pelaku. Isim itu kan kata, tadi kan? Kata yang menunjukkan pelaku perbuatan. Misalkan antum katakan ana dhoribun, saya yang memukul, kan gitu. Saya yang memukul. Jadi pelakunya itu dhorib itu pelakunya, fa'ilun pelakunya.
Nanti kita aplikasikan ketika sudah sampai contoh-contohnya. Sekarang dilamunkan dulu aja. Kemudian selanjutnya isim fa'il. Isim artinya kata. Isim maf'ul, maaf. Isim maf'ul. Kalau isim artinya kata, maf'ul adalah objek. Jadi kata yang menjadi sasaran. Kata yang menjadi sasaran. Kalau tadi yang memukul, kalau ini yang dipukul, begitu. Manil madrub, siapa yang dipukul? Jadi yang ditanya itu yang kena pukul atau yang memukul? Yang kena pukul, sasarannya siapa? Manil madrub? Al-kit, apa kitun? Kucing. Ya, jadi kucing madrub. Manid dharib, siapa yang memukul? Nah, siapa yang memukul? La adri. Saya nggak tahu, gitu ya. Tiba-tiba kucing datang sudah pincang begitu aja. Terus yang selanjutnya fiil. Fiil apa artinya tadi? Kata kerja. Amr apa artinya? Perintah. Jadi fiil amr kata kerja yang bermakna perintah. Ya, kata kerja yang bermakna perintah. Kemudian ada fiil nahi. Fiil artinya kata kerja, nahi artinya larangan. Jadi kalau kita gabungkan fiil nahi, kata kerja yang bermakna larangan. Isim artinya kata, zaman artinya tempat. Waktu. Isim zaman jadi kata yang menunjukkan waktu. Isim makan, kata yang menunjukkan makan artinya tempat. Isim alat, isim artinya kata, alat artinya alat. Jadi isim atau kata yang menunjukkan alat. Maksudnya apa? Kalau memukul jadi alat yang digunakan untuk memukul, gitu ya. Kalau menulis jadi alat yang digunakan untuk menulis, gitu ya. Kemudian ada lagi fi'il madhi majhul. Fi'il madhi tadi sudah kita ketahui, kata kerja yang bermakna lampau atau telah. Majhul itu artinya ya pasif. Kata kerja yang bermakna lampau tapi pasif. Kan kalau bahasa Indonesia ada dua. Ada aktif sama pasif. Kalau aktif itu artinya Ya, kalau pasif itu di. Jadi majhul itu apa, Pak? Pasif. Itu kalau kita artikan Indonesia ya, gampangannya gitu. Jadi kata kerja yang bermakna lampau dalam konteks apa nih? Pasif. Jadi kalau memukul jadinya apa? Dipukul. Menulis jadinya ditulis. Ya, ditulis. Al-fi'lu al-mudhari al-majhul. Fi'il tadi sudah lewat, kata kerja, al-mudhari sedang atau akan, majhul apa tadi? Pasif. Jadi kata kerja sedang atau akan dalam konteks pasif. Sedang atau akan gitu. Sedang atau akan dipukul, ditulis, seterusnya. Nah, perubahan-perubahan ini dikenal dengan tasrif istilahi. Yang mana tasrif istilahi itu porosnya, ya poros perubahannya itu didasarkan pada perbedaan bentuknya untuk menghasilkan makna yang apa? Berbeda-beda. Ya, untuk menghasilkan makna yang berbeda-beda. Tapi ya. Sekarang maghrib jam berapa sekarang? 25? 25, 22? 25? 25? Tapi ya kalau 25 ini sudah kayaknya cukup insya Allah. Karena antum butuh berbenah, butuh melewati jalan yang panjang gitu ya. Jadi anak punya apa? Kita belum masuk ke tasrif lugawi. Ya, belum tasrif lugawi, baru tasrif istilah. Jadi pertemuan kita kali ini mengulang pertemuan sebelumnya, gitu ya. Jadi PR-nya juga masih sama. Ya, PR-nya masih sama, yaitu apa?
Ya, menghafalkan istilah-istilah ini fi'il madhi. Karena tadi Anda dengar kayaknya masih baru ada yang menghafal gitu ya. Jadi belum Anda tanyakan. Karena kalau ditanyakan malah bingung, Anda juga bingung nanti. Ya, jadi istilah-istilah di atas ini dihafalkan. Ya, istilah atas toh, yang bawahnya nanti aja nggak apa-apa. Yang penting istilah-istilah ini. Karena kita masih belum masuk di dalam menasrif. Masih butuh waktu panjang lagi. Ada beberapa istilah-istilah yang harus diketahui sebelum masuk ke dalam inti pembahasan ini. Ya, kalau kita masuk tasrif tapi nggak tahu istilah itu apa, lugawi itu apa, kenapa kok ada perbedaan begini, perbedaannya porosnya di mana, nggak ngerti, tambah apa? Bingung. Tapi kalau gitu, oh ternyata perubahan ini tujuannya untuk ini, kan enak. Jadi apa? Mulai ada gambaran. Walaupun masih agak buram-buram dikit kan nggak masalah. Yang penting sudah ada gambaran. Tapi sebelum Ana tutup, ada yang ditanyakan? Nggih. Boleh nggak kita simpulkan kalau fi'il madi itu aktif kan? Madi ya, aktif. Yang aktif berarti lebih tepat si pelaku. Dia lebih menunjukkan perbuatan yang membutuhkan pelaku. Ya, jadi ada. Kalau yang Pasif. majhul, siapa yang dipukul? Gitu. Kurang lebih gitu. Korbannya. Ya, korbannya. Nanti lebih jelasnya kalau kita sudah masuk apa di tasrifan nanti insyaallah. Bu Lili, ada yang tanyakan, Bu? Gak ada? Atau sudah pusing mau nanya apa nih, Bu? Karena orang itu kalau nggak nanya ada dua. Satu paham, satu apa? Bingung. Ya. Baik. Kalau bingung ingat ya, Ana ingatkan kembali nggak usah malu. Oh iya, untuk pekan depan Ana mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk pekan depan Ana izin terlebih dahulu ya. Ana izin terlebih dahulu. Kita istirahat sejenak. Tapi sama seperti biasa akan Ana kasih tugas. Ya. Tugasnya apa? Tunggu saja pada waktunya. Gitu ya. Tugas nahu ada, tugas sorof juga ada. Paling tidak tugas-tugasnya nanti cuma istilah, apa makna istilah ini, apa definisi ini, apa definisi itu, jadi disiapkan gitu ya. Dan nanti tugasnya seperti biasa dijapri ke Ana gitu ya. Adapun untuk pengoreksiannya masih ditunggu, mungkin setelah kembalinya baru Ana koreksi ya. Yang penting Ana lihat nanti, oh ini Pak Anto belum ini nih, nanti Ana chat, Pak Anto kok belum ada ini. Gitu ya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan. Ya, tapi untuk soal insya Allah Anas kirimnya paling lambat Sabtu ya, paling lambat Sabtu. Ya paling cepat sebelumnya Anas sudah kirim, gitu ya. Dan ngumpulkannya, untuk ngumpulkannya paling lambat Ahad. Ya, paling lambat Ahad. Bukan pekan depan lagi enggak. Ya, karena ini menggantikan apa yang offline menjadi online, gitu ya. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.